الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر الله لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر لي ولا تعسر ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan kehidupan, keringanan kaki kita untuk melangkahkan kaki ke masjid, menunaikan salat fardu sebagaimana perintah Allah, warka'u ma'ar raka'in, rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Selawat serta salam mari kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswatun hasanah, menjadi qudwah, menjadi suri tauladan bagi kita. Hanya orang-orang yang ingin mengikuti sedaya upayanya mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka inilah yang akan nanti menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita punya kemampuan yang terbatas, tetapi jiwa kita, hati kita ingin mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukannya kita malah menentang beliau atau menentang daripada Allah dan Rasulnya. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penggalan ayat yang kita bacakan tadi adalah pada surat As-Saff ayat 10, 11 dan 12. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa itu perdagangan yang mahal itu? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Apa balasannya bagi mereka? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Shadaqallahu azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perdagangan yang Allah maksud di sini adalah sebuah hal yang paling mulia. Umumnya kita dalam kehidupan dunia ini akan selalu berpikir tentang untung dan rugi. Puntung long lekutnya, purugolong lentunya. Oleh karena ini menjadi alat ukur pada kita. Tetapi kacamata untuk mengukur keuntungan bagi seorang mukmin ini berbeda. Mukmin harus dibawa keuntungannya kepada yaumul akhirah sekaligus dengan dunianya. Tidak hanya sebatas dunia saja. Kalau sebatas dengan dunia saja, inilah pola-pola kapitalis. Kita inginkan juga kebahagiaan akhirat. Oleh karenanya kemudian keuntungan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dagang ini apabila seseorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan kebenaran artinya dia beriman dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan tindakan amal solehnya.
Tidak mungkin dia hanya mengakui saja lantas dia tidak beramal, tapi dia beramal atas apa yang dia imani. Nah, kemudian dengan iman ini dia akan berjuang baik dengan harta maupun dengan jiwa. Terlalu banyak sahabat-sahabat, orang-orang yang sudah berjuang dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berjuang dengan hartanya saja, banyak, walaupun mereka tidak syahid di ujung hayatnya. Tetapi ada yang berjuang dengan harta dan jiwanya. Mereka juga menjadi orang-orang yang syahid ketika mereka dalam peperangan. Ada mereka orang-orang yang berjuang dengan dirinya. Seluruh umurnya dia gunakan untuk dakwah. Kita sudah kenal ulama-ulama ataupun orang-orang besar yang sudah melewati kehidupannya untuk dakwah ilallah, untuk berdakwah kepada Allah SWT. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu menjadi karakter pribadinya. Mengajak orang kepada yang ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran, daripada kemungkaran, itu menjadi jiwa dia. Dimanapun dia berada, dia akan selalu punya karakter seperti itu. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT, orang-orang yang kemudian dengan harta dan jiwanya membela Allah dan Rasulnya, dan kemudian tentunya mereka selalu berdoa agar Allah memberikan perlindungan atas mereka dan memberikan hidayah, memberikan jagaan, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosanya. Pengampunan dosa ini sangat penting bagi kita, karena tidak mungkin seseorang dimasukkan ke dalam surga jika Allah belum ridha kepada kita. Oleh karenanya kemudian tentunya kita sebagai manusia banyak kekhilafan, banyak hal yang kita lakukan kesalahan-kesalahan. Maka oleh karenanya kata Allah agar kita kemudian beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT dan tidak mengulangi hal yang sama, dan kemudian kita berupaya untuk beramal saleh, menutupnya dengan amal saleh. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah SWT, ini ganjaran. Nah, ini kacamata ini hanya bisa difahami oleh mereka-mereka yang membacanya dengan kacamata iman. Mungkin kita kaitkan hari ini dengan peristiwa layanan BSI yang bermasalah, kemudian berujung pada orang-orang, sekelompok orang yang ingin agar kanun lembaga keuangan syariah direvisi, agar perbankan syariah yang ada hari ini tidak cukup, dikembalikan lagi perbankan konvensional, perbankan yang sudah difatwakan oleh para ulama menjadi perbankan yang menjalankan amalan-amalan ribawi. Tapi karena tidak dibaca dengan kacamata iman, maka mereka tidak takut untuk kemudian meminta kembali agar bank konvensional hadir di sini. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pembahasan kita ini seputar permasalahan yang seminggu lalu terjadi, yaitu ketika IT ataupun information technology ataupun sistem IT yang ada pada BSI error, tetapi kemudian kanun LKS yang diteror, itu kira-kira. Nah, ini menjadi suatu hal yang aneh, karena permasalahan sistem IT yang bermasalah itu bisa saja karena masalah-masalah force major, masalahnya masalah di luar daripada kemampuan ataupun hal yang di luar dari ekspektasi daripada pelayanan bank itu sendiri. Ini adalah mungkin bentuk penyerangan, dan bentuk penyerangan ini bisa saja terjadi pada bank mana saja. Yang hari ini juga telah terjadi pada BCA, tapi tidak begitu viral sebagaimana viralnya berlaku pada BSI, karena ini adalah bank syariah. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, BSI sendiri dari laporannya sudah berupaya untuk memperbaiki. Hari Selasa ataupun hari kedua setelah terjadi serangan tersebut, mereka mencoba memperbaiki. Ternyata sistem itu tidak bisa diperbaiki secara sepenuhnya dalam satu waktu. Mereka harus memperbaikinya setahap demi setahap. Misalnya mereka perbaiki dulu dengan sistem ATM-nya, kemudian dengan money banking-nya, kemudian baru dengan mobile banking-nya dan segala macam. Oleh karena sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalannya adalah persoalan teknis, tetapi yang diserang adalah persoalan substansi. Aceh alhamdulillah hadirnya kanun lembaga keuangan syariah nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, di mana
di dalam kanun tersebut telah disepakati bersama bahwa 3 tahun sejak kanun ini diundangkan, maka seluruh daripada lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank agar kemudian mencoba untuk menuruti syariah compliance atau menuruti keinginan syariah. Oleh karenanya kemudian diberikan waktu 3 tahun untuk mentransform dirinya agar menjadi perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, ya, kemudian anjak piutang dan segala macam yang ada sesuaikan dengan syariah. Nah, kemudian sudah dilakukan oleh beberapa bank. Namun demikian ternyata tantangan itu luar biasa. Tantangan itu kemudian lahirnya dari perbankan-perbankan konvensional ataupun mereka-mereka yang sudah terbiasa dengan perbankan-perbankan ribawi. Nah, ini menjadi sebuah masalah ketika mereka tidak ingin membaca kanun ini dari sisi keimanan. Kalau kita baca kanun dari sisi keimanan, maka mungkin kita akan mengatakan bahwa kanun ini sebuah rahmah, kanun ini sebuah keberkahan. Karena dalam memajukan Islam ada 2 hal yang harus kita integrasikan, yaitu bottom up dan top down policy. Bottom up itu berasal dari bawah ke atas, upaya-upaya kita untuk kemudian mensyariahkan muamalah kita, baik melalui ceramah misalnya atau melalui sosialisasi dari masyarakat ke masyarakat. Tapi juga perlu ada top down kebijakan yang sifatnya dari atas ke bawah. Kita ingat dulu ketika di Jakarta, ketika banyak wilayah-wilayah prostitusi, sebenarnya sudah banyak ulama-ulama ataupun kaum Islam yang coba untuk menahi mungkar, ya, menahan kemungkaran daripada tempat-tempat prostitusi tersebut. Alexis misalnya, itu sudah ada umat Islam, orang-orang yang kemudian datang ke situ untuk mencoba menutupinya. Tentunya mereka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah catatan amal saleh karena mereka mencoba untuk menutupnya. Tetapi memang tidak berhasil. Nah, baru berhasil ketika Pak Anies Baswedan menjadi gubernur. Nah, kemudian beliau hanya menarik secari kertas dan kemudian dengan kebijakan politiknya, dengan kebijakan pemerintahnya menutup Alexis. Jadi ini diperlukan sebenarnya, dan begitu kemudian ditutup dengan sebuah kebijakan peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur, maka Alexis itu tertutup. Apakah kemudian orang-orang yang sudah berupaya dengan bottom up itu tidak berfungsi? Sangat berfungsi, karena itu menjadi sejarah historisnya daripada orang-orang yang sudah berupaya untuk menutup sebuah kemaksiatan. Oleh karenanya kemudian ketika ditutup dengan sebuah kebijakan, maka dia akan memudahkan maksiat itu untuk hilang. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah SWT, kalau kita tunggu secara bottom up agar kemudian misalnya Aceh fully syariah atau Aceh menjalankan syariah secara muamalah, ini tentunya akan lama sekali. Nah, oleh karenanya kehadiran kanun lembaga keuangan syariah ini menjadi sebuah rahmah jika ini dibaca sebagai sebuah dari kacamata keimanan. Namun ada orang-orang yang kemudian tidak membaca ini sebagai sebuah kacamata keimanan, maka mereka membacanya sebagai sebuah kemunduran. Sebuah kemunduran bahwa kita tidak bisa maju kalau kita tidak memiliki perbankan-perbankan konvensional. Alasannya karena tidak ada saingan. Nanti bank Islam tidak ada punya saingan, hanya mereka kemudian lalai. Seharusnya bukan begitu. Yang kita harapkan bank Islam ini tumbuh. Toh bank Islam itu bukan cuma BSI. Ada 17 mungkin sekitar bank syariah yang sudah ada di Aceh. Ada bank umum syariah seperti misalnya BSI, seperti misalnya Bank Aceh Syariah. Tapi juga ada yang BPRS, ada juga yang sifatnya adalah UUS, Unit Usaha Syariah. Ada Bank Mega Syariah, ada Bank Maybank Syariah, dan ada lagi bank muamalat yang betul-betul sudah murni syariah sejak awal. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan penolakan daripada kanun ini, nah ini menjadi sebuah hal yang harusnya dipertanyakan. Apakah kemudian ini didasarkan kepada ketidakinginan untuk menerapkan syariah, atau hanya karena permasalahan-permasalahan yang muncul? Kalau permasalahan yang muncul, tentunya ini permasalahan adalah permasalahan daripada teknis. Dulu di awal pembentukan kanun syariah, kita tahu bahwa
kanun lembaga syariah meminta agar perbankan umum menjadi perbankan syariah. Sewaktu itu BRI mencoba untuk mentransform dirinya menjadi BRI syariah, BNI untuk kemudian mentransform dirinya menjadi BNI syariah, dan Mandiri juga menjadi bank syariah mandiri walaupun memang sudah ada. Mentransform satu bank konvensional menjadi bank syariah ini bukanlah hal yang mudah. Pengalaman Bank Aceh ketika dikonversi menjadi bank syariah itu berat, karena merubah paradigma karyawan, merubah sistem, dan merubah pola-pola kinerja, dan itu tidaklah mudah. Kita saja kalau misalnya pindah rumah, ketika kita pindah rumah dengan barang-barang yang ada, kita belum tentu mendapatkan pakaian yang sama walaupun kita sudah seminggu berada di rumah yang baru, karena kita tidak tahu di mana letaknya. Itu baru satu. Nah, memindahkan orang dengan paradigma, dengan karakter konvensional ke syariah butuh waktu, simulasi ataupun butuh pelatihan, butuh literasi, butuh kemudian pendidikan, butuh kemudian keterampilan-keterampilan tambahan, pelatihan-pelatihan, BIMTEK, bimbingan teknologi dan segala macam, hingga kemudian bisa kemudian merubah. Nah, ketika BNI kemudian ditransform menjadi BNI syariah, BRI menjadi BRI syariah, kemudian BNI juga BNI syariah, ternyata pekerjaan mereka belum selesai, PR mereka belum selesai untuk mentransform agar masing-masing mereka menjadi syariah. Ternyata di pusat dikeluarkan sebuah kebijakan bahwa 3 unit usaha ataupun badan usaha milik pemerintah ini ditransform atau di-merger menjadi satu, yaitu menjadi BSI. Nah, ini menjadi sebuah PR baru. Jadi PR lama belum selesai, PR baru kemudian menjadi sebuah hal yang besar. Kenapa? Karena masing-masing bank memiliki karakter yang berbeda. Kita ketahui bahwa BRI dia sukanya bermain di daerah, di rural area ataupun di wilayah-wilayah desa. Dia memiliki banyak sekali ATM sampai di pelosok desa, dan dia tidak memerlukan fitur-fitur yang sangat bagus. Nah, kemudian BSM adalah bank syariah mandiri yang sudah terbiasa bermain di kota dan menggunakan fitur teknologi yang agak lebih tinggi. BNI berada di tengah-tengahnya. Nah, ketika di merger, mereka sepakat untuk menggunakan IT-nya BSM, IT-nya yang dimiliki oleh bank syariah mandiri. Nah, kemudian tentunya banyak sekali ATM yang di wilayah desa-desa terpaksa ditutup dan tidak ada kemudian alternatif kecuali kita menunggu waktu. Kenapa? Karena tentunya tidak semudah itu BSI kemudian masuk ke wilayah-wilayah sampai ke pelosok desa. Nah, hari ini sedikit demi sedikit mereka coba mengembangkan diri. Kalau itu permasalahan teknis, tentunya kita berharap bahwa lembaga keuangan syariah ini memperbaiki diri dan terus kemudian mengupayakan untuk perbaikan-perbaikan sehingga kemudian bisa melayani masyarakat dengan lebih baik. Tetapi kalau misalnya yang diserang adalah substansi, keinginan tidak ingin syariah, nah ini yang jadi masalah. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya persoalan itu awalnya sudah selesai, tetapi orang-orang yang sangat menginginkan agar kanun ini direvisi belum selesai bagi mereka. Nah, ketika kemudian BSI punya masalah seminggu yang lalu, ini menjadi sebuah batu ataupun alasan tambahan untuk kemudian mencoba mengembalikan kembali ide-ide revisi daripada kanun lembaga keuangan syariah. Harusnya lembaga keuangan syariah ini kita pertahankan dan kita jalankan terlebih dahulu, baru kemudian kita mintakan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah terus untuk memperbaiki diri, terus saling bersaing, tetapi saling bersaing sesama syariah. Kita tidak lagi membawa kepada lembaga-lembaga yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pahami bahwa itu menjalankan amalan ribawi. Allah SWT mengatakan, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang ingin mengembalikan setelah dia mengetahui bahwa yang mana riba, ingin kembali kepada sistem riba, dan kemudian dia kemudian mengajak orang lain lagi, di situ dikatakan bahwa hanya sendiri saja bahwa wa man 'ada fa ulaika ashabun nar, bagi mereka adalah ashabun nar. Mereka menjadi orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya meski mereka orang yang sholat, meski mereka berpuasa. Kenapa demikian? Karena riba termasuk daripada salah satu dosa besar. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT, Al-Quran mencatatnya bahwa kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin.
Wahai orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak meninggalkan daripada melakukan dosa-dosa riba sisa itu, maka ketahuilah bahwa deklarasi perang dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Tapi jika kamu bertobat mengambil yang pokoknya saja, maka sesungguhnya kamu tidak menzalimi dan kamu tidak dizalimi. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah SWT, tentunya ada perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Di perbankan konvensional semuanya dengan akad hutang, semuanya dengan pola-pola hutang, ya, terus disebut dengan kredit. Apabila seseorang diberikan dengan akad hutang dan kemudian diberikan tambahan, maka dia hukumnya jatuh kepada riba. Bukan tidak boleh hutang dalam Islam. Hutang dalam Islam dibenarkan, tapi dengan akad qardul hasan. Akad qardul hasan adalah akad di mana seseorang meminjam kemudian tidak ada tambahan sedikit pun. Ini boleh dilakukan dan ini sangat dianjurkan. Bahkan ini bahagian dari kita bersedekah. Kita membantu orang lain, berupaya mereka dalam usaha bisnis kecil, ya, kemudian mereka memulangkan kepada kita sebatas apa yang dipinjamkan. Ini yang perlu kita kemudian upayakan agar dia bisa menggantikan sistem ribawi. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau di perbankan syariah ini pada akad jual beli. Akad jual beli sudah kita katakan wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba, bahwa bank pada saat itu membeli mobil, membeli rumah dan kemudian menetapkan keuntungan di atasnya. Sebuah keuntungan atas jual beli, maka itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan akad, ada underlying aset, ada sesuatu yang dijadikan sebagai aset, sebagai pegangan, tidak lantas diberikan uang. Kalau dalam prakteknya diberikan uang, ini kemungkinan ada dua hal. Yang pertama, mungkin karena kecuaian, bisa jadi ini perlu diperbaiki. Yang kedua, sebenarnya perbankan, orang staf perbankan itu sedikit, hanya 6 orang. Jika ada transaksi hari itu 100 atau 120 atau lebih, mereka tidak mungkin staf ini harus pergi untuk membeli mobil, untuk kemudian membeli rumah yang diinginkan oleh nasabah. Maka kemudian mereka mewakilkan kepada nasabah tersebut untuk membeli, tetapi harus sesuai dengan spek yang sudah diakadkan. Jika seseorang membeli mobil Avanza tahun 2022 warna hitam, veloz dan segala macam, maka dia wajib membeli barang tersebut dan itu yang dia beli dengan uang yang sudah ada. Atau mungkin bank hanya mentransfernya saja ke dealer, lantas kemudian membelinya dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Kemudian nasabah mencicilnya. Nasabah sangat mengetahui berapa harga beli, berapa harga jual. Oleh karenanya akad yang digunakan adalah akad jual beli murabahah. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT, tentunya banyak akad-akad lain yang bisa digunakan untuk mengganti pola-pola ribawi, yang sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin, bahwa ada akad bagi hasil untuk sebuah kerjasama. Bisa itu dengan pola mudharabah, di mana bank kemudian memberikan dana masyarakat kepada seorang nasabah dan kemudian nasabah tersebut melakukan usaha sebagai seorang mudharib. Hasil daripada kerjasama ini keuntungannya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan. Tapi juga bisa dengan pola musyarakah di mana mereka antara bank dengan pemilik usaha sama-sama memiliki dana dan sama-sama melakukan sebuah usaha. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang intinya ingin kita kembalikan bahwa kalau kita membacanya dengan kacamata keimanan, insya Allah kita akan beda dengan orang-orang yang membacanya bukan dengan kacamata keimanan. Nah, kita inginkan bahwa apa yang kita lakukan Allah ridha dengan kita. Permasalahan bahwa perbankan syariah belum sempurna, maka ini adalah tahapan perbaikan-perbaikan yang masih bisa dilakukan. Tentunya kita tidak bisa ataupun belum mampu untuk mengembalikan sebagaimana idealnya di zaman Nabi. Kalau ingin dikembalikan di zaman Nabi, nah bank itu memang tidak ada. Bank memang tidak ada, yang ada adalah Baitul Mal. Namun hari ini Baitul Mal kita terlalu termarginal, hanya untuk mengelola dana zis, dana zakat, infak, sedekah. Adapun Baitul Mal di masa Islam bukan begitu. Baitul Mal di masa Islam yang pemimpinnya itu adalah Khalifah Umar bin Khattab, itu menjadi pemimpin daripada Baitul Mal. Jadi di bawahnya seluruhnya dinas ada di bawah Baitul Mal. Mau itu dinas perhubungan, mau itu dinas pertambangan, mau itu dinas gas, ya, mau itu segala macam, itu ada di bawah kelolaan Baitul Mal. Sehingga kemudian Baitul Mal betul-betul berkuasa.
Baitul Mal menjadi sebuah lembaga yang luar biasa kekuasaannya, dan dia mampu untuk kemudian menggunakan seluruh resource, seluruh sumber daya alam negara untuk kemudian mengalokasikan pembangunan infrastruktur. Itu juga Baitul Mal yang akan melakukan, ya. Baitul Mal itu didirikan oleh Umar bin Khattab karena mengingat ketika itu banyaknya tentara-tentara yang dikirim oleh Umar bin Khattab. Ketika mereka kembali, mereka tidak sempat untuk kemudian berkebun, tidak sempat memanen kebunnya, dan tidak sempat untuk melakukan hal-hal berdagang lainnya. Sehingga Umar berpikir bahwa para soldier ini harus digaji. Nah, gaji mereka didapatkan dari Baitul Mal. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentu yang paling ideal, tetapi untuk mengembalikan ideal ini tentunya banyak sekali permasalahan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam marilah kita mencoba untuk menaati Allah dan Rasul dan mencoba memperbaiki sedikit demi sedikit. Jangan kemudian karena kita melihat ada sebuah sisi di luar daripada Islam lebih maju, kemudian kita menerapkan, ternyata kita punya konsekuensi akhirat kita yang bermasalah. Kita inginkan dunia kita tidak bermasalah dan terutama juga akhirat kita tidak bermasalah. Dan mudah-mudahan kemudian Allah memberikan keampunan kepada kita dan Allah memberikan kemudian surga yang itu menjadi tujuan akhir daripada seorang mukmin. Mudah-mudahan ada faedahnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.